Bencana alam, selain menimbulkan kerusakan fisik serta korban jiwa, juga memberikan dampak-dampak psikososial yang cukup serius pada orang-orang yang mengalaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak yang terdampak oleh bencana pun bisa mengalami dampak psikologis, seperti stres misalnya. Lalu adakah langkah solusi memberi bantuan psikologi terkait dengan permasalahan psikososial pada anak yang terdampak bencana? Kali ini, di episode ke-28, saya akan berbincang dengan salah seorang pengasuh Save the Children, Mbak Dewi Sri Sumana, yang sebagai media dan brand manager dari Save the Children. Halo Mbak Dewi, apa kabar? Halo Mas Adi, kabarnya sehat-sehat, Alhamdulillah, itu yang penting sekarang ya. Betul sekali. Mas Adi apa kabar? Alhamdulillah kita sekarang sehat-sehat, mudah-mudahan terus sehat, karena dibutuhkan kesehatan ini untuk bisa membantu orang lain. Dalam sekali rasanya. Mbak Dewi. Benar banget. Terima kasih sekali lagi udah mau bergabung di Talk Disaster saya hari ini. Untuk di episode ke-28, saya menggarisbawahi terkait dengan mencari solusi masalah psikososial dampak bencana pada anak. Saya tadi sebagai pengantar mengatakan bahwa bencana alam ini tuh tidak melulu korbannya adalah orang dewasa, tapi juga kita tidak boleh melupakan bahwa ada anak sebenarnya di bencana itu yang menjadi korban. Tapi kita sendiri kadang suka gagap bagaimana kemudian memperlakukan anak di tengah bencana. Nah, menurut Mbak Dewi sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus utamanya di Save the Children ini terkait dengan penanganan pada anak yang terjadi pada saat bencana, Mbak? Ya, jadi fokus Save the Children Indonesia ini ketika terjadi bencana, yang utama sekali adalah tentunya pemenuhan kebutuhan dasar anak ya, sandang, pangan, papan begitu, dan juga memastikan bahwa anak-anak ini selamat begitu dari resiko-resiko dampak bencana. Nah, tentunya juga ini berkaitan dengan kita memastikan agar dalam keadaan pasca bencana ini, anak-anak tetap bisa tumbuh dengan sehat, mereka juga bisa belajar dengan baik dan berkualitas, mereka juga terlindungi dari kekerasan tentunya, dan juga yang tak kalah penting juga adalah anak-anak diberi hak untuk berpartisipasi dengan para orang dewasa mendengarkan suara anak nih dalam tanggap darurat bencana dan dalam fase pemulihan. Itu penting sekali untuk kita bisa mendengarkan suara anak. Jadi kurang lebihnya itu sih Mas, fokus penanganan yang dilakukan oleh Save the Children. Di sisi lain juga selain pemenuhan kebutuhan dasar, kita juga fokus pada upaya meningkatkan resiliensi anak gitu ya. Pasca bencana ini gitu, terutama tadi yang sudah Mas Adi sampaikan bahwa penting sekali dalam upaya meningkatkan resiliensi anak, kita tuh dengan tepat bisa memberikan layanan dukungan psikososial pada anak mulai dari 1 kali 24 jam pasca bencana tentunya sampai dengan pemulihan seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan pembunuhan dasar anak sendiri, Mbak, ini bisa menjadi apa yang bisa diperoleh dari Save the Children Indonesia di lapangan? Mas Adi, suaranya putus-putus, boleh diulang Mas? Ya, kalau yang terkait dengan pembunuhan dasar anak sendiri, ini sebenarnya apa yang biasanya ditemukan, kendala yang biasa ditemukan oleh Save the Children Indonesia di lapangan? Ya, jadi temuan-temuan kami di lapangan ya, kalau misalnya pasca bencana ya 1 kali 24 jam, itu data tentang anak itu sangat minim sekali gitu. Mostly data yang terpapar lebih dulu gitu ya, misalnya terkait berapa rumah yang rusak, berapa jalan yang rusak, terus
yang meninggal berapa gitu ya, terus misalnya total korban secara menyeluruh, tapi yang spesifik angka tentang anaknya itu sedikit gitu. Kemungkinan tuh baru ada sekitar misalnya 1 minggu gitu ya, secara komprehensif tuh datanya baru ada gitu. Nah, ini penting banget sebenarnya di tahapan awal pada saat semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga atau organisasi gitu ya, ataupun komunitas yang melakukan respon tanggap darurat bencana, itu penting sekali mulai dari 1 kali 24 jam ketika kita mendata itu mohon dimasukkan aspek pendataan anak. Misalnya terutama untuk anak-anak yang menjadi penyintas ya, dan juga anak-anak yang lebih spesifik lagi misalnya karena bencana ini mereka kehilangan kedua orang tuanya, atau mereka terpisah dengan orang tuanya, atau misalnya anak dengan disabilitas gitu ya, atau misalnya juga anak di bawah usia 5 tahun gitu. Yang seperti ini yang harusnya bisa terdata dengan cepat ya di 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam gitu ya, sehingga bantuan-bantuan yang datang itu juga bisa sangat tepat sasaran dan langsung bisa memenuhi kebutuhan dasar anak seperti itu. Jadi sebenarnya penting banget sih dengan awalnya merespon itu adalah penggalian data, di mana asesmennya ini harus juga berfokus dan berpihak pada anak. Tapi biasanya Mbak, kalau bencana itu awalnya itu selalu disibukkan dengan upaya penyelamatan. Nah, ketika kemudian ada kebutuhan khusus yang diinginkan oleh Save the Children gitu, Save the Children Indonesia untuk concern terhadap anak, ini apakah golden time-nya ini 1 kali 24 jam itu saklek? Atau perlu harus ada extend 3 kali 24 jam? Memang kenapa setelah lewat dari 3 kali 24 jam? Apa yang akan terjadi pada anak? Iya, artinya ini penting juga ya bahwa seperti tadi yang disampaikan di awal ya, kan anak adalah salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan itu artinya kelompok yang paling membutuhkan bantuan gitu. Jadi tidak boleh ditunda gitu. Betul, memang 1 kali 24 jam misinya adalah penyelamatan. Artinya yang perlu diselamatkan juga anak-anak gitu. Semakin sedikit data yang kita temukan untuk anak-anak, maka responnya juga akan sedikit dan responnya juga akan lebih lambat begitu. Contoh misalnya ya, dalam respon bencana misalnya terkait dengan penampungan sementara gitu. Ketika kita tidak mempunyai data berapa jumlah balita yang ada, atau misalnya anak-anak yang terpisah dengan keluarganya atau dengan orang tuanya, maka jadinya penampungan sementara yang dibuat itu akan sangat general gitu. Padahal kebutuhan anak sangat inklusif ya, harus segera tertangani juga gitu. Artinya sesegera mungkin respon yang dilakukan juga harus berpihak pada anak sih. Nah kalau misalkan ada hal yang miss gitu dalam penanganan di lapangan, apa yang kemudian menjadi concern dari Save the Children sendiri? Pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan dalam kerja teman-teman di Save the Children Indonesia? Iya, nah praktik baik yang sering kali dilakukan ya di respon bencana di Indonesia ini. Jadi memang Save the Children bersama dengan lembaga-lembaga lain yang fokus terhadap pemenuhan hak anak, tidak hanya Save the Children ya. Ada misalnya Plan Internasional, ada CARE, ada Wahana Visi gitu ya. Kami bersama-sama biasanya melakukan namanya Joint Need Assessment, di mana di Joint Need Assessment ini atau pendataan bersama kita sangat fokus terhadap pendataan yang berkaitan dengan anak gitu. Nah dari data Joint Need Assessment ini kita mengeluarkan rekomendasi, di mana rekomendasi itu yang biasanya akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan respon gitu ya. Jadi Joint Need Assessment ini juga sangat penting dilakukan di fase awal gitu ya, supaya kebutuhan anak bisa secara cepat terpenuhi gitu, secara cepat dan tepat terpenuhi.
Itu yang biasa dilakukan praktiknya di Indonesia ya dengan organisasi-organisasi pemenuhan hak anak. Di sisi lain, subcluster kan langsung diaktifkan ya biasanya ya, meskipun tidak 1 kali 24 jam gitu. Karena kan juga ya karena bencana biasanya infrastruktur rusak dan jalan putus gitu ya, susah, terus juga terkadang flight tidak bisa gitu ya, penerbangan seperti itu. Jadi subcluster biasanya diaktifkan 4 kali 24 jam gitu ya, baru bisa misalnya itu diaktifkan di level provinsi. Nah, ketika subcluster ini sudah diaktifkan di level provinsi, subcluster PP ini dan juga kalau kaitannya dengan perlindungan anak, biasanya kita langsung membuat sekretariat bersama perlindungan anak ya, di mana di situ nanti akan banyak lembaga-lembaga yang fokus pada perlindungan anak berkumpul di situ, dan kita melakukan pendataan secara komprehensif gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih pemberian bantuan ataupun tumpang tindih data gitu ya. Meskipun secara praktik tetap ada ya beberapa, karena namanya juga bencana ya, chaos tuh pasti ada, tetapi paling tidak upaya-upaya yang dilakukan untuk merespon dengan cepat dan tepat itu sudah mulai dilakukan ya. Kalau dilihat dari histori bencana Indonesia nih, zaman dari gempa di Jogja 2006 ya, tentunya setelah tsunami Aceh ya, karena kita 2004. Belajar banyak sekali nih dari tsunami Aceh ya. Gempa Jogja 2006, tsunami Pangandaran, itu kita mulai subcluster dan juga sekretariat atau pokja ini dibentuk untuk kepentingan bisa merespon dengan cepat kebutuhan anak itu. Oke. Apakah tidak ada kesan kalau Save the Children Indonesia sendiri sejauh ini hanya responsif, tapi kesiapsiagaan dari anak sendiri, resiliensi atau ketahanan anak terhadap bencana sendiri gimana? Iya, mungkin aku bisa share juga sebelum ke situ ya. Aku bisa share tentang apa sih bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Save the Children ya selama pasca bencana dulu ya. Boleh, silakan. Jadi memang fokus Save the Children ini, Save the Children memang kita punya dual mandat, Mas Adi. Oke, apa aja tuh, Mbak? Artinya kita punya 2 mandat utama, sama-sama mandat utama nih ya. Yang pertama adalah mandat kami, kami harus memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam situasi darurat, artinya bencana dan krisis. Lalu yang mandat yang berikutnya adalah kami harus memastikan upaya pemenuhan hak anak dalam situasi normal, dan ini biasanya kami kembangkan dalam program-program development. Nah, 2 mandat ini tentunya humanitarian action atau tanggap darurat bencana itu jadi mandat utama kami. Jadi yang dilakukan oleh Save the Children ketika terjadi bencana di Indonesia, kami langsung 1 kali 24 jam menerjunkan tim gitu ya di lokasi bencana jika lokasi itu tidak ada kantor Save the Children. Pasti kami langsung menerbangkan staff dari lokasi yang paling terdekat. Contoh misalnya ya, Palu 3 tahun yang lalu, kami kan tidak ada kantor di Palu ya. Jadi kami langsung memberangkatkan staff kami yang berada di Makassar. Mereka lewat jalur darat. Dan staff yang dari Jakarta itu langsung dideploy, numpang gitu ya, ikut sama BNPB, Basarnas, Hercules. Iya, BNPB bareng teman-teman media gitu ya, didatangkan. Itu sekitar 2 kali 24 jam sudah sampai itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 29-nya ya sudah sampai. Jadi saat itu juga biasanya kami melakukan koordinasi, langsung melakukan assessment gitu ya terhadap kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, dari hasil assessment itu beberapa program kami lakukan. Di antaranya adalah yang pertama tentunya program untuk kebutuhan bantuan dasar anak ya, seperti misalnya distribusi bantuan non pangan. Itu biasanya kita langsung distribusikan ke
tenda-tenda pengungsian gitu ya. Lalu juga kami biasanya juga mendistribusikan air bersih gitu untuk pasokan air bersih di tenda-tenda pengungsian. Lalu juga kami memberikan layanan kesehatan dan nutrisi. Lalu juga kami segera mungkin itu mendata anak-anak untuk program layanan pendidikan dalam situasi darurat, perlindungan anak dalam situasi darurat, serta penguatan resiliensi remaja. Lebih besar lagi, seperti di Palu gitu ya, kami melakukan program shelter dan pembangunan infrastruktur dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah setempat gitu ya, untuk bisa memastikan setiap anak dan keluarga mendapatkan hunian yang layak seperti itu. Nah, kaitannya sama tadi kalau pendidikan dalam situasi darurat, ini juga penting nih Mas. Jadi kalau tadi Mas Adi membuka tentang pentingnya dukungan psikososial gitu ya. Nah, pendidikan juga tak kalah penting begitu, karena pendidikan anak-anak bersekolah gitu ya. Ini di luar konteks sekarang ya, waktu pandemi ya. Betul ya. Mungkin saya menceritakan konteks bencana beberapa waktu lalu ya, bahwa aspek sekolah itu kan menjadi sangat penting buat anak-anak karena mereka jadi berinteraksi, bersosialisasi begitu ya. Ketika mereka terguncang karena gempa, terguncang karena bencana gitu ya, mereka mengalami ketakutan yang mendalam, kesedihan yang mendalam, maka penting layanan dukungan psikososial itu diberikan tidak hanya di tenda-tenda pengungsian, tetapi juga memastikan lewat akses pendidikan. Jadi kalau di Save the Children, kami sebut pendidikan dalam situasi darurat ini, kami punya 2 tujuan. Kami sebutnya zero goals, Mas Adi. Zero goal. Zero goal. Jadi zero yang pertama itu zero nol ya. Zero yang pertama adalah tidak ada anak yang meninggal atau terluka karena bencana. Terus zero yang kedua adalah tidak ada hari yang hilang. Hari yang hilang nih hari belajar mereka yang hilang gitu ya, karena bencana. Jadi dalam sektor pendidikan 2 tujuan besar kami itu. Jadi tidak boleh ada anak yang luka dan meninggal, terutama di situasi belajar gitu ya, misalnya di sekolah karena bencana. Lalu yang kedua juga tidak ada anak yang kehilangan hari belajarnya karena bencana. Artinya dalam situasi darurat pendidikan ini tetap harus berjalan gitu. Nah, selain yang berkaitan dengan situasi daruratnya, kita kan harus bicara tentang sustainability-nya ya. Pasti. Di fase pemulihan. Nah, bridging dari masa darurat ke fase pemulihannya, Save the Children ini kami biasanya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama setempat gitu ya, untuk memastikan adanya pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah-sekolah yang terintegrasi antara sekolah dengan masyarakat dan juga tentunya aparatur masyarakat terdekat ya, misalnya dalam hal ini desa seperti itu. Jadi itu juga penting karena pasca bencana ini yang harus ditanamkan pada anak-anak dan keluarga adalah bagaimana mereka mengurangi risiko bencananya. Mbak Dewi tadi karena sudah ada sejarah gitu ya di daerah mereka. Mbak Dewi, tadi Mbak Dewi sempat mengungkap terkait dengan zero goals. Nah, zero goal yang kedua itu kan terkait dengan anak dipastikan tidak sekolah pada saat terjadi pasca bencana. Namun bagaimana kemudian memastikan untuk mengurus ibaratnya keluarga inti gitu, untuk mengurus keluarga intinya saja mereka mungkin masih perlu perlakuan khusus gitu kan, apalagi anak mungkin masih trauma dan masih perlu dekat dengan keluarganya. Bagaimana kemudian Save the Children Indonesia ini memastikan atau melakukan persuasif kepada pihak keluarga untuk saya
minta izin untuk anak ibu atau anak bapak untuk tetap bersekolah, berpendidikan. Nanti di tengah-tengah pendidikan itu kami akan memberikan panduan-panduan atau arahan-arahan terkait dengan psikososial. Upaya pendekatannya ini mungkin yang akan menjadi PR, apalagi di tengah bencana, Mbak. Iya, betul banget Mas Adi. Jadi memang pendidikan dalam situasi darurat nih bukan berarti harus kembali ke kembali ke gedung sekolahnya ya, dalam tanda kutip gedung sekolah gitu. Biasanya banyak terjadi gedung sekolahnya kolaps, gitu, rusak, gitu, runtuh gitu. Nah, artinya tanpa adanya gedung sekolah bukan berarti terus anak tidak belajar. Nah, ini penting bahwa mekanisme kurikulum darurat begitu ya, kurikulum yang berkaitan dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) kalau di nasional kita sebutnya, itu penting sekali untuk bisa diterapkan gitu oleh guru-guru dan sekolah seperti itu. Jadi tidak harus kembali ke gedung sekolahnya gitu, karena gedung sekolahnya kan pasti runtuh atau kalau gempa ya, atau misalnya masih sangat beresiko gitu. Tetapi ketika si anak tinggal di hunian sementara atau di tenda pengungsian, maka tetap harus ada aspek pendidikan yang didapat oleh anak gitu. Anak-anak tetap bisa belajar dengan menyenangkan seperti itu. Karena kalau tidak, hanya berdiam diri di huntara gitu ya, atau hanya berdiam diri di tenda pengungsian tanpa ada kegiatan apa-apa pun, anak-anak justru tadi seperti yang Mas Adi sampaikan, bisa mereka mengalami ketakutan, kesedihan yang mendalam gitu ya. Kita tidak boleh bilang trauma ya, karena labeling trauma itu hanya boleh diberikan oleh profesional gitu. Jadi dengan adanya kegiatan belajar ini bagian dari dukungan layanan dukungan psikososial gitu, kegiatan belajar dan bermain. Tapi kalau misalkan psikososial yang mungkin masyarakat umum pahami adalah psikososial ini bagian dari bantuan psikologi, terus terapi-terapi traumatik untuk pada anak. Apakah ini yang dimaksud halnya sama dengan apa yang diberikan oleh teman-teman dari Save the Children Indonesia terkait dengan pendampingan psikososial di Zero Zero Goals yang kedua ini? Iya, itu dalam aspek pendidikan gitu ya. Artinya dalam situasi bencana, dalam respon bencana itu harus terintegrasi gitu ya. Kalau layanan dukungan psikososial itu kan kalau berdasarkan program berarti itu masuk di program perlindungan anak gitu ya. Tetapi misalnya kalau tadi yang berkaitan dengan tidak boleh ada anak yang kehilangan hari belajarnya, itu adalah program pendidikan. Nah, antara program pendidikan dan program perlindungan anak ini harus blended, harus terintegrasi. Artinya di pendidikan pun dalam situasi darurat itu harus ada unsur layanan psikososialnya gitu. Kayak gimana sih, Mbak? Ya? Kayak gimana sih? Seperti biasanya kalau kita lihat-lihat tuh anak korban bencana diberikan trauma healing, bermain bersama pendamping atau relawan seperti itu. Apakah itu yang memang harusnya seperti itu? Ya, betul. Itu salah satunya, Mas. Itu salah satunya. Jadi misalnya bentuk layanan psikososialnya adalah anak-anak bermain bersama, belajar bersama, atau misalnya ada sesi curhat gitu ya. Ada ya. Itu bentuk layanan psikososial yang bisa diberikan gitu. Atau sesederhana misalnya apalagi di fase-fase awal ya, 1 sampai 7 kali 24 jam ini penting sekali anak-anak diberikan PFA ya, psychological first aid, atau pertolongan pertama gitu ya pada psikologikal. Jadi ini penting banget. Sesederhana 3L nih Mas, look, listen, link. Bagaimana kita bisa look, listen, link. Bagaimana kita bisa melihat, mengobservasi kondisi anak ya. Ini penting banget untuk relawan-relawan mungkin yang dengar podcastnya Mas Adi ya. Yang bisa dilakukan dalam PFA ini adalah 3 hal, look, listen, link.
look ini misalnya bagaimana kita mengobservasi gitu ketika kita misalnya menjadi relawan atau kita menjadi seseorang yang di deployment di lokasi bencana, itu juga bisa teman-teman media juga gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa mengobservasi, melihat keadaan sekitar, apakah ada anak yang memang secara psikologis memerlukan bantuan gitu, misalnya anaknya menyendiri atau menangis terus-menerus sendiri gitu ya, atau misalnya sangat butuh perhatian orang dewasa kayak gitu ya. Nah, L yang keduanya adalah listen gitu atau mendengarkan. Artinya ketika kita setelah kita tadi melihat, mengobservasi dan ada anak tersebut, kita bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah si anak atau kebutuhan si anak gitu ya, sebatas mendengarkan dan memberikan rasa empati gitu kita kepada si anak, menunjukkan rasa empati kita pada si anak. Nah, L yang ketiga adalah link atau menghubungkan. Tentu siapapun gitu ya, entah itu relawan, media, atau misalnya staf yang di deployment, tidak mungkin bisa merespon segala-galanya gitu. Pasti kita punya keterbatasan. Nah, ketika misalnya kita sudah look, listen, sudah melihat, mendengarkan, dan ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, maka penting sekali untuk merujuk. Misalnya, kalau kita udah tahu ada anak yang dia bilang cerita sama kita bahwa dia mau bunuh diri karena misalnya dia kehilangan orang tuanya misalnya ya. Nah, yang kayak gitu udah jelas harus dirujuk, udah jelas harus direspon, tidak boleh ditinggal begitu saja hanya sampai sebatas listen gitu. Tidak boleh seperti itu. Dan teman-teman yang misalnya menemukan seperti itu ya harus langsung melapor gitu ya kepada otoritas tempat, misalnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau bisa dengan lembaga terkait yang ada di situ gitu. Kalau misalnya ada Save the Children ya laporin ke Save the Children atau lembaga-lembaga anak yang lain seperti itu ya, supaya bisa langsung direspon gitu oleh para pihak yang memang bisa merespon seperti itu. Jadi ini penting banget di 3L ini nih yang dilakukan di PFA, Mas Adi. Look, listen, dan link. Tapi sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan Save the Children Indonesia ketika kemudian menemukan satu kasus anak ini berdasarkan assessment dari psikolog, dia ini mengalami traumatik dan ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik pada dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Sampai sejauh mana? Apakah cukup kemudian di-linkkan kepada aparat atau tokoh masyarakat misalnya, atau ke rumah sakit rujukan seperti itu? Ya, jadi kalau yang dilakukan oleh Save the Children ketika kita menemukan anak-anak tersebut dalam pada saat kita memberikan layanan dukungan psikososial dan juga PFA, pasti kami akan merujuk pada profesional ya. Dalam hal ini bisa psikolog gitu ya, atau profesional lainnya yang memang dibutuhkan oleh si anak ini gitu. Nah, di sisi lain ini kan individual anaknya ya. Di sisi lain yang kami lakukan, karena ini adalah masuk dalam program perlindungan anak, kami memperkuat sistem perlindungan anaknya, di mana kami melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas-dinas terkait. Dalam hal ini misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, atau kalau itu yang berkaitan dengan pendidikan, karena gapnya misalnya banyak di pendidikan, maka dikoordinasikan Dinas Pendidikan. Atau misalnya kalau itu berkaitan dengan kesehatan, maka kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Jadi tidak berhenti pada merujuk, tetapi kami juga melihat kalau gap besarnya itu ada di mana, lalu kami akan mengkoordinasikan itu dan memperkuat sistem perlindungan anaknya, sehingga contoh misalnya hunian sementara atau tenda pengungsian gitu ya, itu harus aman untuk anak-anak gitu. Itu membuat anak-anak merasa nyaman dan aman gitu. Betul. Contoh praktisnya adalah seperti ini, Mas. Yang sering kali dilakukan oleh Save the Children di fase awal pasca bencana ini,
kami biasanya langsung memberikan pelatihan kepada seluruh relawan yang ingin menjadi relawan di satu lokasi bencana gitu ya, di satu lokasi bencana. Yang kami berikan pelatihan apa? Kami memberikan pelatihan namanya kebijakan keselamatan anak. Di dalamnya itu ada kode etik profesional berkegiatan bersama anak. Seperti tadi ya yang Mas Adi sampaikan, kan anak-anak ini kelompok rentan gitu ya, dan ketika bencana relawan banyak banget, Mas. Sepakat. Yang Indonesia gitu. Mau jadi relawan gitu ya. Indonesia. Gotong royongnya kental, tapi itu memang mesti harus diarahkan. Betul, karena memang tipikal kita juga kan kita selalu ingin membantu gitu. Betul. Ya. Itu niat yang sangat baik gitu, tetapi niat baik saja tidak cukup. Perlu dikapasitasi supaya orang-orang siapapun yang bertemu dengan anak dalam situasi bencana itu aman untuk anak-anak. Kita nggak pernah tahu ya siapa yang hadir menjadi relawan itu, jangan-jangan ada predator. Betul. Seperti itu. Jadi makanya Save the Children yang sering kami lakukan dalam respon bencana ini adalah juga kami melatih, mentraining relawan-relawan, dan biasanya juga kami akan mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan seperti aturan gitu ya, dalam penanganan bencana ini, bahwa relawan yang datang itu harus menandatangani kode etik. Kode etik profesional berkegiatan bersama anak. Enggak cuma sekedar datang ya. Betul, contoh misalnya mereka tidak boleh berkegiatan bersama anak sampai dengan larut malam. Di luar jam 6 sore itu udah nggak boleh ada kegiatan sama anak-anak di camp gitu ya. Tahu sendiri ya, kalau camp kan chaos ya. Orang datang keluar, masuk keluar gitu ya. Dan tidak bisa dikontrol. Nah, itu biasanya kami membuat training kode etik itu untuk relawan-relawan di masing-masing camp tersebut, dan ada kode etiknya yang harus yang harus disetujui, ditandatangani oleh para relawan ini gitu. Dan juga kami memperkuat sistem perlindungan anaknya. Jadi kalau misalnya ada kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, udah tahu harus lapor kemana dan ditindaklanjuti. Seperti itu semua. Mbak Dewi, terakhir dari paparan Mbak Dewi ini dan dari pengamatan Mbak Dewi sejauh ini terakhir, apakah masih ada PR yang masih harus dibenahi terkait dengan pemenuhan dasar anak di tengah bencana? Kemudian juga apakah hak mendengar suara anak masih harus perlu di-upgrade? Kemudian joint need assessment ini masih perlu di-linkkan atau dikuatkan antar lembaga? Dan apakah memang masih ada hal-hal yang perlu diantisipasi ke depannya? Apakah kita masih, Indonesia utamanya masih perlu membenahi atau mengerjakan pekerjaan rumah yang belum tuntas terkait dengan penanganan psikososial terhadap anak dalam dampak bencana? Iya, Mas Adi, terima kasih. Jadi memang PR buat kita bersama ya dalam penanganan layanan dukungan psikososial terhadap anak ini yang terdampak bencana. Yang paling penting sekali, yang pertama adalah pendataan yang cepat dan tepat, terutama pada kebutuhan anak ya, dan juga kebutuhan psikologis anak gitu. Yang kedua, penting sekali para relawan, siapapun pihak yang ingin terjun ke lokasi bencana itu diberikan pelatihan bagaimana memberikan psychological first aid. Karena mau siapapun yang terjun ke lokasi bencana, mereka pasti akan bertemu oleh affected people ya, orang-orang yang terdampak. Mulai dari anak-anak sampai dengan lansia gitu ya. Jadi penting sekali untuk sebelum menerjunkan tim itu perlu di training dulu gitu timnya. Jadi itu sangat penting gitu ya. Yang ketiga,
ini menjadi PR besar juga ya, bagaimana setiap pihak bisa memastikan dan memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak, terutama di situasi-situasi darurat seperti tenda pengungsian atau huntara begitu. Jadi sangat harus mengikuti standar SPIR ya, standar minimum pemberian bantuan begitu. Agar pemberian bantuan ini tepat sasaran dan juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan, terutama anak-anak. Baik. Itu. 3 itu berarti ya, pendataan data anak terkait dengan kebutuhan psikologis anak ini paling nggak di golden time 1 kali 24 jam atau enggak 3 kali 24 jam. Kemudian juga para relawan juga mesti harus diberikan kapasitasi terkait dengan psychology first aid, karena juga masih harus dikasih pengetahuan terkait dengan link, look, listen, link. Kemudian juga para pemberi kebijakan juga harus memberikan ruang aman dan nyaman pada anak. Bukan begitu, Mbak Dewi? Yes, tepat sekali. Betul, Mas. Baik. Mbak Dewi, Sri Sumanah sebagai media dan brand manager Save the Children Indonesia, terima kasih sekali lagi saya ucapkan udah mau berbagi terkait dengan bagaimana sih penanganan psikososial dampak bencana pada anak untuk Talk Disaster episode ke-28 ini. Kita sih berharap pendengar Talk Disaster ini bisa memahami bahwa masih ada PR yang masih harus dikerjakan, karena sekali lagi bencana alam itu dampaknya nggak cuma dialami oleh orang dewasa, tapi kelompok rentan terutama anak-anak juga bisa mengalami, dan perlu harus dikelola stresnya, traumanya harus dikelola agar kemudian anak-anak ini korban bencana bisa hidup tanpa ada pengalaman buruk pada masa kecilnya. Seperti itu kan Mbak Dewi? Atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya Mas Adi, cukup. Intinya mari kita lebih berpihak pada anak dalam situasi darurat. Oke, kita harus berpihak terhadap anak dalam kondisi darurat. Itulah Talk Disaster kita di episode ke-28, mencari solusi masalah psikososial dampak bencana pada anak. Yang kali ini saya berwawancara dengan Mbak Dewi Sri Sumana sebagai media dan brand manager Save the Children Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Adi, sehat-sehat, sukses selalu sehat selalu. podcastnya. Siap, salam buat teman-teman Save the Children Indonesia. Lain waktu kita bisa mengisi konten lagi untuk Talk Disaster. Siap. Oke. Terima kasih. Demikian Talk Disaster kita di episode ke-28. Ke episode ke-28 mencari solusi masalah psikososial dampak bencana pada anak. Feel free untuk berdiskusi dengan saya di Instagram prihadi_adi. Kita akan berdiskusi lagi lain waktu. Saya Prihadi Adi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Kita akan balik ke konten Talk Disaster lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, sekali lagi terima kasih. Makasih ya Mas Adi.